Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Boleh di dalam undang-undang dasar. Padahal penyelenggaraan negara itu kan korup kalau tidak ada sistem yang kuat yang membentengi dari korup itu. Nah, tapi Abdullah pernah mengatakan ini, mengapa sih perumus undang-undang dasar itu kok bisa begitu lugu? Karena mereka ketika itu tidak pernah punya pengalaman berkuasa, sehingga dianggap semua orang jujur-jujur saja seperti anggota BPUPKI barangkali. Tidak tahu kemudian sesudah negara ini besar, penyakit korup bagi setiap kekuasaan itu akan muncul dengan korup. Nah, ini apa akibatnya bagi hukum? Bagi politik hukum kita, seperti yang belakangan ini masih banyak terjadi. Yang pertama, tadi sudah saya katakan, hukum kita selalu bersumber dari penguasa eksekutif. Yang kedua, hukum kita itu bersifat positifis instrumentalistik. Artinya selalu membenarkan apa yang dibuat oleh pihak eksekutif. Apa yang akan dibuat maupun apa yang terlanjur dibuat selalu dibuatkan hukum agar dia benar. Kemudian yang ketiga, hukum kita bersifat open interpretatif. Bisa ditafsirkan bermacam-macam dan tafsirnya lagi-lagi kembali kepada penguasa yang harus dianggap benar. Dan yang keempat, selalu terjadi pembelokan kasus di dalam penegakannya. Misalnya kasus penggelapan uang di satu departemen, misalnya di Departemen Perhubungan, waktu itu ada kasus 12 miliar, sudah dibeli ke lembaga yang sah, Dirjen Bank, lalu dibelokkan. Itu bukan penyalahgunaan, bukan penggelapan, tapi salah prosedur. Diubah. Kasus jam sostek, Rame bahwa itu sudah ada dasar-dasar hukum pidananya untuk segera dibawa ke pengadilan. Ini akibat dari sistem ketatanegaraan kita yang tak baru seperti itu. Sehingga seluruhnya terpusat. Hukum-hukum itu terpusat di tangan pihak penguasa. Kemudian seringkali juga hukum-hukum kita itu lebih mengutamakan program yang pragmatis dibandingkan aturan-aturan hukum yang resmi. Nah, itu yang terjadi dari hasil penelitian yang selesai. Dari sebab itu, kalau kita mau melihat kelemahan-kelemahan sistem ketatanegaraan Indonesia dan implikasinya bagi penyelenggaraan negara, saya berpendapat bahwa amandemen konstitusi kita itu sebaiknya tidak dilakukan hal baru seperti sekarang.